Apakah dengan saya menghafalnya? Apakah dengan saya membaca tafsir dan sebagainya? Bagaimana caranya? Supaya saat saya kerjakan itu, Allah pun ingat dengan saya. Dan saat ingat dengan saya, maka Allah akan mudahkan kehidupan saya. Maka diturunkanlah oleh Allah beberapa amalan-amalan, langsung dengan namanya zikir, yang dengan amalan itu, Anda saat mengerjakannya akan diingat oleh Allah dan dijaga semua level kehidupan Anda. Amalan pertama, yang ringan-ringan, dan dipaksa oleh Allah untuk mengerjakan itu. Buka Quran surah ke-20, Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Zikir. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. Allah perkenalkan dirinya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan, diesakan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Allahu Akbar. Salat disebut sebagai amalan zikir. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, apakah saat salat kita membaca Al-Quran? Bahkan tidak sah dalam salat ketika ditunaikan Anda, apalagi dalam salat sendirian, ya awas hati-hati, atau berjamaah imamnya tidak membaca Al-Quran, tidak sah. Apa bacaannya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai dengan akhirnya waladdallin. Al-Quran bukan? Al-Quran. Itu yang paling ringan. 17 kali kita bacakan tanpa henti. Silahkan cek. Bukankah salat yang wajib itu 17 rakaat? Bukankah setiap rakaatnya baca Al-Fatihah? Bukankah Al-Fatihah bagian dari Al-Quran? Jadi Allah perkenalkan yang singkat dulu. Jangan panjang-panjang dulu ya. Kata Allah, saya perkenalkan nih, kalau kamu amalkan ini, kamu kerjakan, maka saya berikan ketenangan dalam kehidupan, kenyamanan dalam kehidupan. Allahu Akbar. Apa kalimatnya? Lihat, wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Salat disebut zikir. Zikir terkait dengan Al-Quran. Bukankah dalam salat Anda baca Al-Quran? Sekarang awas, hati-hati ya, pelan-pelan. Sekarang lihat, saya berikan 2 pembuktian kepada Anda. Buktian pertama, mulai Al-Fatihah dulu. Jangan dikira saat baca Al-Fatihah itu tidak ada manfaatnya. Perhatikan bagaimana Allah memberikan kemuliaan. Saat Anda membaca Al-Fatihah dalam salat, ada hadis qudsi. Hadisnya sahih. Di antara periwayatnya banyak kalangan para sahabat, termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, hadis qudsi. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi. Jangan sembarangan nih. Jadi begitu tadi saya katakan di awal, Anda ingat Allah, Allah akan jaga Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Sekarang Anda bacakan Al-Quran dalam salat, saat salat, masih berdiri nih. Masih berdiri. Idza qasamtu shalah baini wa baina abdi. Di riwayat lain ala nisfaini. Saya bagi salat itu ke dalam 2 bagian. Awas hati-hati. Wali abdi ma sa'al. Ada hak aku terhadap hambaku, ada hak hambaku terhadapku. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya kepadaku, maka aku akan berikan pada saat itu apapun yang dia minta. Ya. Idza qala al-'abdu, dimulai jika seorang hamba membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu azza wa jalla, maka kalimat itu akan dijawab langsung oleh Allah seketika. Hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah akan menjawab langsung seruannya dengan kalimat athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab langsung kalimatnya majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca iyyaka na'budu, lihat, fa'budni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami menyembahmu, ibadah kepadamu sebagai zikir untukmu. Iyyaka na'budu di Quran surah 20 ayat 14. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembah? Iyyaka na'budu, kami sembah engkau sekarang ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, sekarang kami sedang punya persoalan, kami mohon solusinya kepadamu. Perhatikan jawabannya.
Qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan langsung menjawab seketika, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Jika hambaku benar salatnya sampai detik ini, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta sekarang. Karena itu ketika Anda salat, sebelum Anda salat, itu dilekatkan kalimat permintaan, minta solusi. Silahkan cek. Nah, jadi cek teman-teman sekalian. Jadi begitu Anda benar ibadahnya, kata Allah, masa sekarang apa yang dia minta nih, saya kabulin. Mau minta apa? Makanya silahkan Anda cek. Hampir semua bacaan dalam sholat, isinya semua doa. Setelah dibuka dengan Al-Fatihah, terbuka peluang Anda minta apapun kepada Allah. Orang sadar dengan manfaat sholat, gak akan ditinggalin. Demi Allah saya katakan, gak akan ditinggalin. Kenapa? Karena yang dijanjikan dalam sholat itu bukan capek ibadahnya, tapi pengentasan segala kesulitan yang dialami. Di Anda diminta sholat, kita, itu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Ini catat kalimat saya lagi. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Makanya semua bacaan sholat itu doa. Silahkan cek. Ba'da al-fatihah, ruku, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, banyak doanya. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, dan seterusnya. Minta rezeki, minta rahmat, minta pengampunan, minta perlindungan, segalanya tuh. Pertanyaan saya, maaf sekali. Pertanyaan saya, dari sekian yang diminta itu, berapa yang dikabul? Ayo. Kalau dalam sholat Anda tidak menerapkan zikir, zikir itu kan ingat Allah. Banyak orang saat sholat gak ingat Allah. Kalau dalam sholat yang gak ingat Allah, bagaimana bisa dikabul? Jelas? Sekarang gini, kita ambil yang ringan-ringan dulu ya. Yang ringan-ringan dulu. Ini kan baru sholat, itu kan sangat ringan nih. Kalau Anda sholatnya bagus, menjadikan Anda ingat dengan Allah. Nih lihat ini, Masya Allah, saya itu selalu merasa serba kekurangan. Kalau kita berhadapan dengan Al-Quran, lemahlah diri saya itu. Kalimatnya, segalanya tuh Masya Allah. Semakin dicari, semakin ketemu. Gak pernah kehilangan sesuatu pun. Ada lagi. Salat itu artinya apa? Doa. Itu terjemahan fikih. Pemaknaan fikih as-salat itu ya doa. Karena semua yang dibaca dalam salat doa. Tapi kalau Anda baca dengan bacaan ilmu lughah, as-salah, asalnya bukan doa. As-salah. Lihat sini. Dari wasala yasilu silatan wasalatan. Wasala yasilu artinya sampai, silatan sampai terhubung. Silat itu artinya sesuatu yang terhubung dengan erat. Pernah dengar silaturahmi? Silaturahim? Kenapa disebut silaturahim? Karena pada saat pertemuan itu terhubunglah kasih sayang dengan sangat erat. Nyambung. Bisa bertanya, bisa bersapa, yang tadinya nggak ketemu bisa salaman, bisa macam-macam ngobrol. Apa ciri kesuksesannya? Setelah berpisah jadi ingat, mendoakan kawan, kan? Memuliakannya dan seterusnya diingat. Itu namanya silaturahim. Nah, hubungan Anda dengan Allah yang menjadikan Anda teringat sepanjang masa dengan Allah itu disebut dengan silah namanya. Berubah jadi ibadah disebut dengan sholat namanya. Sholat kenapa disebut dengan sholat? Karena ibadah ini akan membuat Anda terhubung erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana taunya terhubung? Pasca sholat. Makanya kalau orang benar sholatnya, kan dilatih dalam sholat supaya ingat dengan Allah. Makanya setelah sholat, ingatnya kepada Allah. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat sini ya. Fadkuruni adkurkum. Kamu ingat saya pun ingat kamu. Sekarang saya kasih rumus yang terakhir. Bukankah amalan itu dalam ayat ini disebutkan akan menjadikan kadar ingatan Allah kepada kita? Maksud ingatan itu perhatian. Semakin kita cepat merespon Allah, maka Allah pun akan semakin cepat merespon kita. Seakan-akan Allah katakan, hei, kalau para ayah ingat waktu sholat, maka ingatkan kepada anak dan istrinya. Hei, kalau istrinya yang ingat duluan, ayahnya tidur, maka ingatkan ayahnya. Hei, jika anaknya yang ingat duluan, orang tua belum ingat, maka ingatkan orang tuanya. Seakan-akan Allah ingin katakan, ingat ya, terkait dengan waktu sholat, maka kalian mesti saling mengingatkan. Tidak pernah disebutkan ibadah dengan konsep seperti ini menunjukkan ada yang penting di dalamnya. Ingat ya, kalau semua diminta untuk ingat mengerjakan, artinya ada yang sangat penting. Saking pentingnya, jangan sampai orang lain kelewat mengerjakan ini. Supaya mendapatkan manfaat yang serupa. Jadi kalau Anda diminta menjaga, berarti Anda diminta merawat, diminta untuk melihat, mengamati, diminta singkatnya untuk memastikan bahwa tidak lewat dari batas yang dijaga itu. Sekarang Allah katakan, jaga waktu-waktu sholat. Apa artinya? Artinya, jangan sampai ketika Anda menunaikan sholat itu lewat dari batas waktunya. Anda kerja jam 7 di kantor, datang jam 7. Standar kan? Standar, jangan protes. Datang jam 6 baru hebat. Ini kerja jam 7, datang jam 7. Ya standar, biasa aja. Biasa.
Makanya Anda ingat Allah saat Allah panggil Anda baru ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Emang. Anda baru ingat. Maka rumus ini akan berlaku. Ingat saya ingat Anda. Saat Anda mengingat Allah, kalau dipanggil saja, maka Allah pun akan mengingat Anda saat Anda memanggilnya saja. Ingat rumus ini. Kalau Anda hanya ingat kepada Allah saat dipanggil oleh Allah, maka Allah pun akan mengingat Anda saat Anda memanggilnya saja. Allahu Akbar, ingat. Anda ingat, Allah ingat Anda. Kapan Allah ingat Anda? Saat Anda bermohon kepadanya. Saat Anda